Ya, selamat pagi semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 18 ya, ayat 23 sampai ayat 35. Matius 18 ayat 23 sampai 25. Ya, saya minta kesediaan untuk Shane bisa membaca Matius 18 ayat 15 ya sampai ayat yang ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Dan bisa tolong baca? Apakah Sen ada di sana? Oke, kalau Sen tidak ada, minta Bu Debi deh. Ya. Tadi Matius 18 ayat 18 20 ayat 21 sampai ayat 35. sampai 35. Kemudian Petrus datang kepadanya dan berkata, "Ya Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Karena itulah kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan perkara bersama para hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan, dibawalah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Dan karena orang itu tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anaknya serta segala sesuatu yang dimilikinya dijual untuk membayar hutangnya. Maka dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya dan berkata, "Ya Tuan, bersabarlah terhadap aku akan membayar semuanya kepadamu." Karena tergerak oleh belas kasihan, tuannya itu mengampuninya dan membebaskan hamba itu dari utangnya. Namun ketika keluar, hamba itu bertemu sesama hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Lalu ia menangkap, mencekiknya dan berkata, "Bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam." Sambil tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya dengan berkata, "Bersabarlah terhadap aku akan membayar semuanya kepadamu." Tetapi ia menolak dan menjebloskan sesama hamba itu ke dalam penjara sampai ia dapat membayar kembali apa yang telah dipinjamnya. Ketika melihat apa yang terjadi, para sesama hamba lainnya menjadi sangat sedih. Lalu mereka datang dan melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi. Maka tuannya memanggilnya dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, aku telah mengampuni seluruh utangmu itu, karena engkau mendesak aku. Bukankah seharusnya engkau juga memberi belas kasihan terhadap sesamamu, sebagaimana aku juga telah memberi engkau belas kasihan?" Lalu dengan marah, tuannya itu menyerahkan dia kepada para pengawal, sampai ia dapat membayar kembali semua yang telah dipinjamkan kepadanya. Demikian jugalah Bapa Surgawi akan melakukannya kepadamu, jika dari hatimu masing-masing kamu tidak dapat mengampuni saudaramu atas kesalahan-kesalahan mereka. Ya, terima kasih buat Bu Debi. Ya, satu topik yang sudah sangat kita kenal, ya, tapi sepertinya memang masih perlu untuk selalu kita ingat, ya, untuk selalu kita perhatikan ya, karena ini topik yang sangat penting
ya, dan selalu kita alami ya di dalam kehidupan kita. Mengapa saya harus mengampuni? Ya, ini perumpamaan yang sangat indah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya. Dan khususnya dalam hal ini adalah mengapa saya harus mengampuni? Nah, jadi kalau kita memperhatikan teks kita, perumpamaan ini memberi 4 alasan ya. Jadi ada 4 alasan yang perlu kita perhatikan mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama, alasan yang pertama dari ilustrasi yang diberikan oleh Yesus itu, yaitu mengampuni, kita harus mengampuni ya, karena itu pertama-tama hutang dosa kita kepada Tuhan itu luar biasa besar. Ya, nah jadi ini yang pertama-tama harus kita ingat ya, mengapa saya harus mengampuni sesama saya? Mengapa saya harus mengampuni orang lain? Ya, siapapun. Ya, karena hutang dosa kita kepada Tuhan itu luar biasa besar ya. Kita bisa melihat di dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-25 ya, seorang hamba berhutang kepada raja dan hutangnya itu terlalu besar ya untuk dapat dibayar. Ya, tidak sanggup membayarnya. Ya, Anda bisa membayangkan seorang yang berhutang sedemikian besar sehingga dia tidak sanggup untuk membayarnya. Ya, dia berhutang 10.000 talenta yang kalau dijumlahkan sekarang ya itu 2 miliar dolar. Ya, upah orang satu hari bekerja 1 dinar. Ya, 10.000 talenta itu seumur hidupnya dia bekerja pun dia tidak bisa membayar hutang itu ya, kalau dilihat dari rata-rata ya upah orang bekerja di dalam satu hari pada masa itu. Ya, jadi ini hutang yang sangat besar. Ya, 2 miliar dolar. Anda bisa bayangkan kalau Anda memiliki hutang 2 miliar dolar, ya, 2 miliar kali katakanlah misalnya 14.000 saja, satu dolar itu kan sudah berapa? 28 triliun ya. Ya, jumlah yang sangat besar. Ya. Nah, ini juga mengingatkan kita akan Roma 3:23 ya, di mana firman Tuhan mengatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Ya, jadi dosa itu entah dia dianggap oleh manusia kecil atau dianggap besar, ya, dosa adalah pemberontakan kepada firman Tuhan atau pemberontakan kepada Tuhan dan juga pemberontakan kepada kekudusan Tuhan. Ya, dan semua orang yang telah berdosa itu mereka kehilangan kemuliaan Elohim. Ya, salah satu karakteristik dari Tuhan itu adalah dia adalah sosok yang mulia. Ya, makanya kita itu selalu bernyanyi ya, kita mengatakan how great thou art. Ya, betapa mulianya Engkau ya Tuhan, betapa agungnya Engkau ya Tuhan. Ya, dan Tuhan menciptakan kita juga dengan citra seperti dirinya. Ya, tapi kemudian dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Elohim. Ya, itu artinya citra Tuhan itu kemudian sudah meninggalkan Adam dan Hawa dan juga keturunannya yang berdosa. Ya, mereka kehilangan kemuliaan Elohim. Dan itu sesuatu yang sangat besar. Ya, tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, dan Alkitab mengatakan semua orang, ya, tidak terkecuali siapapun, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Dan yang kedua kita melihat sebuah dosa itu sedemikian menyakitkan untuk dapat ditebus. Ya, kalau kita membaca tadi di dalam ayat tadi ada kalimat mengatakan bahwa dia harus dijual. Semua yang ia miliki harus dijual termasuk ya beserta anak istrinya dan segala miliknya karena dia tidak mampu melunaskan hutangnya.
Ya, jadi Anda bisa bayangkan ya ketika eh, Tuhan memerintahkan Anda ya untuk melunaskan hutang Anda, kemudian dia mengatakan kau harus menjual semua yang kau miliki, ya, rumahmu, mobilmu, ya, motormu, itu perhiasanmu, itu pakaianmu, semua yang kau miliki, ya, itu hewanmu, ya, itu dogimu, ya, jadi semuanya harus dijual beserta anak istrinya dikatakan dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa ya itu sekalipun semuanya dikumpulkan menjadi satu, semua yang dia miliki itu tidak sanggup untuk melunaskan hutangnya. Hutangnya terlalu besar. Ya, jadi hutang dosa itu, kehilangan kemuliaan Elohim itu sesuatu yang sangat besar sekali ya di hadapan Tuhan. Ya, karena kita kehilangan citra diri Tuhan di dalam diri kita. Kemuliaannya, kekudusannya, ya, itu semuanya telah meninggalkan kita waktu kita jatuh ke dalam dosa. Jadi sangat besar sekali hutang itu. Itulah sebabnya Yesus harus datang kan ke dalam dunia ya untuk bisa menggantikan hutang dosa itu. Hutang dosa ya, kehilangan citra Elohim, kemuliaan Elohim hanya bisa ditebus oleh Tuhan sendiri. Makanya dia mengutus Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Ya, disinilah hutang dosa itu dibayar. Ya, sehingga siapapun yang menolak ini, menolak salib ini, dia akan pergi ke neraka. Dia akan kehilangan kemuliaan Elohim kekal, ya, selama-lamanya di neraka. Ya, inilah satu-satunya jalan menuju keselamatan, jalan menuju surga, jalan supaya manusia bisa kembali berdamai dengan Tuhan. Jadi sangat mahal sekali. Ya, karena seharga dengan diri Tuhan sendiri. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Elohim. Ya, Yesus, Putra Elohim, pribadi kedua dari Trinitas, tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, ya, sosok yang kudus karena dia adalah Tuhan sendiri, ya, dilahirkan di dalam kekudusan, bukan karena keinginan manusia, tetapi karena keinginan dari Tuhan, dan juga oleh kuasa Roh Kudus, ya, telah dijadikan seolah-olah dia berdosa. Ya, jadi semua dosa ditimpakan kepadanya. Dia telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. Ya, supaya kita semua bisa dibenarkan oleh Tuhan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ini satu kata atau kalimat yang indah dari Yesus ketika dia disalibkan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dan kita juga ingat bahwa setelah Yesus mengembuskan nafas yang terakhir, ya, kepala pasukan pengawal itu kemudian dia bersaksi dan mengatakan sesungguhnya dia ini adalah orang benar. Ya, dan itu juga alasan kan mengapa sampai Pilatus dia mencuci tangannya setelah dia mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun itu di dalam diri orang ini. Semua yang dituduhkan itu tidak memiliki dasar. Ya, Yesus adalah sosok yang kudus, yang murni, yang suci. Ya, tetapi dia harus pergi ke atas kayu salib sebagai kurban. Ya, sebagai pengganti untuk kita yang harusnya pergi ke sana. Kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, jadi mengampuni karena hutang dosa kita itu kepada Tuhan sedemikian besar. Kedua, mengampuni karena anugerah Tuhan yang melimpah. Ya, mengapa kita harus mengampuni? Karena
anugerah Tuhan itu dicurahkan dengan sangat limpahnya kepada kita. Ya, dan anugerah Tuhan itu sesuatu yang tidak layak untuk kita peroleh. Ya, jadi sesuatu yang tidak layak untuk tidak itu sesuatu yang tidak layak untuk kita dapatkan, untuk kita miliki atau untuk diberikan kepada kita, tetapi kemudian itu diberikan kepada kita, itu disebut anugerah. Ya, tapi kalau misalnya Anda bekerja ya di satu perusahaan, ya lalu kemudian Anda digaji ya sesuai dengan apa yang Anda kerjakan itu bukan anugerah, itu adalah hak Anda. Ya Anda layak mendapatkan itu. Tetapi pengampunan dari Tuhan itu disebut anugerah. Kenapa? Karena itu diberikan kepada orang-orang yang tidak layak untuk memperolehnya. Ya, dan kita semua di sini tidak ada seorang pun yang layak untuk memperoleh anugerah pengampunan Tuhan itu. Ya, anugerah keselamatan Tuhan itu. Ya, Alkitab mengatakan sang hamba berlutut, ya. Dia berlutut ya itu di hadapan raja. Ya, dia tidak layak. Ya, dia tahu dia tidak layak berdiri di hadapan raja. Nah, anugerah Tuhan itu adalah apa? Yaitu belas kasihan. Sang Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Ya, ini disebut compassion. Ya, belas kasihan. Makanya kalau di film-film zaman dulu itu ya, di Eropa itu kalau ada orang misalnya dia disiksa sebelum dia dihukum mati, lalu kemudian ya itu terkadang rakyat yang melihat itu kemudian dia bisa merasa terenyuh ya, aduh kasihan sekali ya, ini orang disiksa sedemikian berat seperti itu, lalu kemudian mereka berteriak ya, mereka menyerukan, mercy, 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 begitu. Nah sekarang bergantung dari raja, ya keputusan raja, ya apakah dia mau mengampuni atau tidak, apakah dia mau membebaskan orang yang sudah dituntut untuk dihukum mati ini atau tidak. Ya, itu bergantung kepada raja pada waktu itu. Nah, Alkitab mengatakan anugerah Tuhan itu adalah belas kasihan. Ya. Mengapa? Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak layak menerima anugerahnya. Ya, tidak seorang pun yang layak. Siapapun tidak layak. Bahkan Musa yang menerima hukum Taurat pun, ya dia tidak layak menerima anugerah Tuhan. Dia juga orang berdosa juga kan. Ya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia pernah membunuh juga. Ya, nah tetapi Tuhan juga berbelas kasihan kepadanya sama seperti Tuhan berbelas kasihan kepada orang ini. Nah, anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang efektif. Ya, sesuatu yang efektif. Mengapa disebut efektif? Karena ya, anugerah Tuhan itu menghapuskan hutang dari si hamba ini dan membiarkannya pergi. Ya, hutangnya dihapuskan karena sudah terlalu banyak, nggak mungkin lagi bisa dibayar. Kemudian dia dibiarkan untuk pergi sebagai orang yang bebas. Ya, Kolose 2:13-14 kita mengatakan kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Elohim bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, jadi dia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita, dia menghapuskan surat hutang itu, juga ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Ya, tidak lagi hidup di bawah hukum syariah. Ya kan? Kalau di Afghanistan itu sekarang sejak Taliban menguasai wilayah itu, lalu kemudian menerapkan hukum syariah. Hukum syariah itu, wah itu mengerikan ya.
Hari-hari kita dengar ini sekarang kan mulai. Ya, ada orang yang dipenggal, ada orang yang dibunuh, ada orang yang dipotong tangannya, ada perempuan yang dia pakai kuteks, ya seperti itu, kemudian dipenggal tangannya, lalu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Wah, mengerikan itu. Ya, itu karena ada hukum syariah yang ketat sekali yang diterapkan oleh ini Taliban ini ya, karena mereka ini kelompok garis keras ya. Nah, tetapi orang yang percaya kepada Yesus ya, semua itu hukum Taurat itu ya sudah ditiadakan oleh Yesus, oleh Tuhan sendiri ketika dia membiarkan, mengizinkan Yesus ya putra tunggalnya ya terpaku di atas kayu salib ya, untuk membebaskan kita. Yang ketiga, saudara, mengampuni oleh karena apa? Mengapa kita harus mengampuni? Alasan yang ketiga adalah oleh karena kemunafikan hati kita yang sulit untuk mengampuni ya. Ini manusia itu umumnya apa? Munafik. Ya, kita munafik. Yesus mengatakan apa? Ya, kita lebih mudah melihat selumbar di hati itu yang ada di mata orang lain daripada balok yang ada di dalam mata kita. Ya, itu kesalahan kecil mungkin yang ada di dalam diri orang lain. Ya, kita bisa melihatnya dengan jelas, tapi balok di mata kita tidak lihat. Makanya Yesus mengatakan itu singkirkan dulu itu balok itu yang ada di matamu. Ya, makanya Alkitab mengatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, jadi mengapa kita harus mengampuni? Oleh karena kemunafikan hati kita yang sulit untuk mengampuni. Munafik. Ya, kenapa kita itu adalah orang-orang munafik? Hipokrit. Ya, orang munafik itu kan apa? Ya, dia mengatakan sesuatu, misalnya yang dia sampaikan itu kebenaran, tapi dia tidak melakukannya. Itu adalah orang munafik. Ya. Munafik karena menuntut apa yang sebenarnya sudah kita terima. Nah, itu dia. Orang-orang hipokrit itu seperti itu. Ya, dia sudah menerima pengampunan, tetapi ya dia tidak mau memberikan pengampunan. Itu juga salah satu ciri khas orang yang munafik. Ya, jadi membayar kembali apa yang engkau pinjam dari saya. Membayar kembali apa yang engkau pinjam dari saya. Nah, Matius 18 ayat 28a mengatakan begini. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ya, ketika dia keluar, dia sudah dibebaskan. Ya, berapa tadi hutangnya? 10.000 talenta. Sama dengan 2 miliar dolar. Ya, seumur hidup dia bekerja, dia tidak mungkin bisa melunasinya. Ya, bahkan istrinya, anak-anaknya, semua hartanya dikumpulkan, dia tidak sanggup untuk membayarnya. Ya, tetapi kemudian dikatakan ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Nah, Anda lihat di sini, 10.000 talenta itu sama dengan 2 miliar dolar. 100 dinar itu sama dengan 20.000 dolar. 2 miliar dolar kita compare, kita bandingkan dengan 20.000 dolar. 20.000 dolar itu berapa persennya 2 miliar dolar itu, tak? Ini yang orang matematika. Nah, ini kalau 2 miliar dolar dibandingkan dengan 20.000 dolar. Ya kan? Itu sama dengan 0, sekian persen itu kan. 0,0 berapa persen itu. Ya, jadi nggak ada artinya sebetulnya. Nah, kita harus selalu ingat ini. Ketika kita merasa sulit untuk mengampuni orang lain, ya, merasa sulit untuk menerima kekurangan orang lain, ya kita harus selalu ingat ini. Kekurangan orang lain itu ya tidak lebih dari 100 dinar. 20.000 dolar dibandingkan dengan hutang kita kepada Tuhan, dibandingkan dengan dosa saya kepada Tuhan yang sedemikian besar kita tidak sanggup untuk membayarnya. Ya.
Jadi itu pertanyaannya. Berapa persen hutang orang itu dibandingkan hutang si hamba kepada tuannya? Ya, kecil sekali kan? Hutang si apa namanya? Hutang temannya itu dibandingkan hutang si hamba kepada tuannya itu sangat kecil. Ya, tapi dia tidak mau untuk membebaskan itu ya. Jadi munafik. Ya, mengapa kita harus mengampuni? Karena kemunafikan hati kita. Kenapa? Karena kita menjatuhkan hukuman kepada orang lain saat kita sendiri telah diampuni oleh Tuhan. Ya, mengapa kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita masih kemudian bersikap begitu keras kepada orang lain? Ya, tidak memiliki hati untuk mengampuni. Ya, ini seperti si hamba ini ya. Jadi ketika sudah memohon belas kasihan, ya temannya itu memohon belas kasihan, dia nggak mau. Dia dikatakan kalau Anda membaca teks itu, dia mencekik kemudian menjebloskan temannya ke dalam penjara. Wah, ini ngeri banget ya. Munafik sekali dia. Dia sampai menjebloskan temannya ke dalam penjara. Coba kita lihat, apakah kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan? Ya, saya yakin kalau kita hitung-hitung, ada begitu banyak anugerah Tuhan kepada kita kan. Kalau kita hitung-hitung, sepertinya ini ya, kita ini lebih beruntung dari orang lain kan. Ya, nah tapi kenapa kita begitu keras ya kepada orang lain ya yang melakukan kesalahan kepada kita atau berbuat dosa kepada kita? Ya seperti si hamba ini. Kawannya itu sudah sujud, memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Wah, ini ngeri. Ya. Jadi inilah gambaran orang yang munafik. Yang keempat, saudara, mengapa kita harus mengampuni? Alasannya adalah karena meyakini kepastian akan keadilan Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan. Karena apa? Kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ya, kalau Anda diperlakukan tidak adil oleh orang lain, percayalah bahwa orang yang melakukan itu akan menanggungnya. Itu pasti. Ya, kalau Anda tidak diperlakukan adil oleh orang lain akan itu mengalami juga ketidakadilan. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ya kita harus mempercayakan akan keadilan Tuhan ya, percaya kepada penghakiman Tuhan. Ya, jadi mengapa saya harus mengampuni? Karena kita meyakini Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya, dan Dia pasti akan menjalankan keadilannya. Nah, ini kalimat yang bagus. Menolak untuk memaafkan adalah seperti minum segelas racun dan berharap orang lain mati. Ya, kalau kita menolak untuk memaafkan, maka itu seperti kita minum segelas racun. Ya, harusnya kan kita yang mati kan sebenarnya. Tetapi kita berpikir bahwa orang lain itu akan mati, padahal saya minum racun. Ya, menolak untuk memaafkan itu sama seperti minum racun. Ya. Tuhan tahu apa yang Anda perbuat. Nah ini, ya Alkitab mengatakan teman-temannya ya memberitahukan segala hal kepada Tuhan mereka. Ya. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Ya, Tuhan itu tahu isi hati kita. Makanya itu hati-hati. Ya, Yesus mengatakan berbagailah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Kalau nggak salah mewarisi bumi ya, lemah lembut. Nah, lemah lembut itu di situ maksudnya bukan lemah gemulai, ya selalu punya sikap yang menyenangkan orang lain, bukan itu maksud. Lemah lembut di situ maksudnya adalah bahwa kita itu dengar-dengaran akan Tuhan. Ya, di hadapan firman Tuhan, hati kita itu nggak keras. Ya, tidak bebal.
ya tidak stubborn, ya seperti orang Israel. Itu maksudnya lemah lembut, ya. Mengapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat, ya. Jadi kita harus lemah lembut. Tuhan mengharapkan apa yang Ia telah berikan. Ya, itu kata Tuhan itu kan kepada hambanya. Ketika dia dipanggil, ya dia diperintahkan diambil, panggil. Kemudian Tuhannya mengatakan, aku sudah mengampunimu. Aku sudah membebaskan hutangmu. Kenapa kamu tidak melakukan yang sama kepada saudaramu? Ya, mengapa engkau tidak berbelas kasihan seperti aku telah berbelas kasihan kepadamu? Ya, jadi Tuhan mengharapkan apa yang Ia telah berikan. Nah, ini ayatnya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Ya, hati-hati ya kalau Tuhan sudah melihat kita ini sebagai hamba yang jahat. Ya, kiranya hati kita dijauhkan dari sifat yang jahat itu. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepada. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan itu setia dan adil. Ya, kalau kita datang kepadanya dan mengakui seluruh dosa kita, Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni seluruh dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi hati-hati ya dengan ayat itu. Karena ada ayat lain mengatakan, Yesus mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni orang lain, Bapakku yang di sorga juga tidak mengampunimu. Ya, jadi memohon pengampunan dengan memberikan pengampunan itu sesuatu yang harus berjalan paralel, ya, berjalan bersama-sama. Anda tidak bisa mengharapkan Tuhan mengampuni Anda, tapi saat yang sama Anda menolak untuk mengampuni orang lain. Ya, Anda tidak mungkin bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Ya, Tuhannya mengatakan, hai hamba yang jahat. Hati-hati ya. Kalau kita ini, Tuhan melihat kita sebagai sosok yang jahat. Hamba yang jahat. Ya, Raja mengatakan, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu? Seperti aku telah mengasihani engkau. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu? Seperti aku telah mengasihani engkau. Ya, jadi itulah sebabnya Alkitab mengatakan kita mengasihi karena Elohim terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, tidak mungkin orang bisa mengasihi sebelum dia mengalami kasih Tuhan. Ya, orang yang tidak, yang kalau kita lihat ya, orang ini nggak punya hati mengampuni, orang ini tidak bisa menerima kekurangan orang lain, itu mengindikasikan bahwa orang ini belum mengalami kasih Tuhan, belum mengalami kasih karunia Tuhan, belum mengalami anugerah Tuhan. Orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, dia akan melihat bahwa dosa orang lain itu, walaupun mungkin menurut ukuran dunia, oh kelihatannya besar begitu, tapi dia melihatnya kecil. Ya, karena dia melihat dari perspektif Tuhan, melihat dia. Ya, kalau kita melihat dari perspektif kita, melihat kelemahan orang lain dari perspektif kita sulit untuk mengampuni dan kita menjadi orang yang munafik. Ya, tapi kalau kita melihat kesalahan orang lain dari perspektif Tuhan melihat kita, maka hati kita akan penuh dengan belas kasihan dan kita pasti akan dapat mengasihani, ya, mengampuni orang lain. Kolose 3:13. Alkitab mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, dan ingat Tuhan akan menghukum perilaku Anda yang salah. Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan mengatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu.
kecuali kamu mengampuni. Jadi kalau kamu tidak mau mengampuni, maka kamu juga tidak akan diampuni. Kamu harus membayar ya hutangmu itu. Kamu akan menjadi orang yang terpenjara. Kamu akan dilemparkan ke penjara. Artinya apa? Kamu tetap akan menjadi budak dosa. Kamu tidak mungkin bisa menjadi orang yang merdeka. Ya, nah ini. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Nah, jadi hati-hati ya, kalau kita memutuskan tidak mau berbelas kasihan, mengampuni orang lain, maka Tuhan akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang lain. Nah ini saya kira kalimat yang indah ini ya. Tuhan akan memperlakukan kita, Tuhan akan berbuat kepada kita seperti cara kita berbuat kepada orang lain. Ya, dan itu berlaku juga misalnya dalam hal kemurahan kan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang bermurah hati, dia akan mendapatkan kemurahan. Ya, kan? Barang siapa yang pelit, kamu juga akan menuai pelit. Ya. Kamu akan jauh dari anugerah. Tapi kalau kamu murah hati, kamu juga akan mengalami kemurahan. Ya, jadi itu juga berlaku ya dalam teks kita, dalam topik kita pagi ini juga berlaku dalam konteks pengampunan. Ya, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, jadi kita garis bawahi juga kata ini, dengan segenap hatimu. Jadi maksudnya apa? Ya, mengampuni jangan sekedarnya, tidak boleh sekedarnya, tetapi harus dengan segenap hati. Ya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mary Geolog mengatakan pengampunan telah membuat saya bebas, ya menjadi orang yang merdeka. Mengampuni adalah untuk membebaskan seorang tawanan dan menemukan bahwa tawanan itu sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, tanpa kita sadari, kita ini seorang yang ditawan. Ya ditawan oleh apa? Ditawan oleh dosa tidak mengampuni. Dan itu roh yang kuat ya, itu roh jahat yang kuat, itulah roh kepahitan. Ya. Orang yang lemah tidak akan pernah mengampuni. Ya, pengampunan itu adalah tribut dari orang yang kuat. Ya, ini kalimat dari Mahatma Gandhi. Ya, orang yang lemah dia tidak dapat mengampuni. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, ya kita ini orang yang lemah. Ya. Mengapa? Karena itu pengampunan itu adalah gambaran dari orang yang kuat. Orang yang kuat itu dia penuh dengan belas kasihan. Ya, dan itulah gambaran Tuhan. Ya, Tuhan kita sosok yang maha kuasa. Kalau dia mau menjalankan keadilannya, mati semua kita. Ya, dia menjalankan hukum-hukumnya ansih. Hanya itu saja, habis semua kita. Ya, tapi dia sosok yang berbelas kasihan. Kita mengatakan Tuhan itu sosok yang maha kasih. Dan dia sudah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Ampunilah orang lain bukan karena mereka layak untuk diampuni, tetapi karena Anda layak untuk mengalami damai. Ya, jadi kalau Anda ingin merasakan damai, ya Anda harus mengampuni. Ya, dan mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena tidak seorang pun dari kita ini yang sempurna, termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan pagi ini, bukan orang yang sempurna. Tidak ada di antara kita di sini yang sempurna. Itulah sebabnya kita harus selalu
belajar dan mempraktekkan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau sudah menerima kami, Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah berbelas kasihan kepada kami. Anugerah-Mu lebih dari cukup, lebih daripada yang kami butuh. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengampuni setiap kami secara sempurna. Kami bersyukur. Kami tahu kami tidak layak, tapi Engkau sudah melayakkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami secara khusus mau berdoa untuk saudara kami, Pak Gabriel di Kupang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, kiranya Engkau menjamah dia dan menyembuhkan dia secara sempurna. Khususnya bagian jantung yang mengalami gangguan, Tuhan Engkau pulihkan dengan sempurna. Darah kudus Kristus menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk dokter yang merawat, juga semua alat-alat yang dipakai, obat-obat yang diberikan, Tuhan berkati semua, agar mendatangkan kesembuhan yang sempurna untuk saudara kami ini. Pulihkan ya Tuhan kesehatannya, sehingga dia dapat beraktivitas lagi dengan normal di hari-hari yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan ilahi sudah terjadi atas saudara kami. Kami berdoa juga untuk kalau ada di antara jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga menjamah mereka, menyembuhkan, mengangkat kelemahan. Dan berkati kami semua ya Tuhan, khususnya melewati masa pandemi ini supaya kami dapat tetap bersuka cita di dalam Engkau. Dan tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami yang tentunya saat ini sedang mengalami kesulitan oleh karena pandemi ini membuat banyak usaha yang tutup, banyak usaha yang bangkrut, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami, sehingga dapat mengelola negeri ini dengan bijaksana. Berkati para dokter dan perawat yang harus menangani begitu banyak pasien-pasien. Bukan hanya pasien COVID-19, tetapi juga pasien-pasien yang lain. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan sukacita, dan menolong mereka di dalam pekerjaan mereka, menjagai mereka, sehingga mereka pun tidak terpapar oleh virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bangsa dan negara kami, juga gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami juga mau berdoa secara khusus buat orang-orang Kristen di Afghanistan yang saat ini sedang berada dalam bahaya yang sedemikian besar. Oh Tuhan, lindungilah gereja-Mu, lindungilah anak-anak-Mu yang tinggal segelintir itu yang ada di sana, dan mereka mengalami bahaya yang besar. Lindungilah mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya di tengah-tengah tekanan yang luar biasa yang mereka alami, Injil boleh terus tersebar di negara ini. Karena kami tahu bahwa hanya Injil satu-satunya solusi untuk damai sejahtera bagi negara Afghanistan ini ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus
sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk memimpin kita selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Biarlah pujian ini selalu menjadi pujian di dalam hidup kita. Selalu kita ingat satu kebenaran ini, bahwa kita memiliki sobat yang setia, yang selalu menemani kita, dan selalu setia, selalu mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang setia, yang tidak tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, janganlah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga engkau akan berbahagia senantiasa. Sekarang terimalah berkat-Nya. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ibadah selesai, mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu semua untuk kita. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom, Halo. selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Om Gabriel. Tetap semangat. Tetap sehat. Itu yang video pasang kok kayak nggak ada videonya. Engkau sembuh ya, Gabriel. Enggak, jantung. Enggak tahu tadi doanya jantung. Hati-hati charger sini. Itu yang video yang lainnya tuh nggak ini loh. Pakai yang participant yang lainnya tuh. Ada yang lain tuh nyala. Ini nyala semua ya. Burung. Oh, ini sudah hilang, Pak Gabriel. Iya, enggak bisa lama-lama karena dia di ruang ICU nanti ditegur oleh perawat.